Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini, subuh hari Jumat ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih dapat lagi melangkahkan kaki kita. Walaupun di antara jamaah ada yang dari tempat yang cukup jauh, tetapi demi sebagai bukti atas iman dan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu bangun cepat melaksanakan salat tahajud dan witir, kemudian bergegas untuk datang ke tempat ini. Masya Allah, sungguh hamba macam ini adalah disediakan tempat yang sangat indah di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekarang ini kita lagi menghadapi Idul Adha. Idul Adha, hari raya kurban. Allah berkata di dalam Al-Quran, Inna a'tainaka al-kautsar. Inna, bahwasanya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kautsar, kebaikan yang banyak, nikmat yang tidak terhitungkan. Oleh karena itu, isengerimu, wassalli li rabbika wanhar, maka lakukanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ketika syariat ini diturunkan, sahabat-sahabat bertanya, ma hadhil adhahi, apa sih sebenarnya ini berkurban? Lalu Nabi menjawab dengan mengatakan, sunnatu abikum Ibrahim salawatullahi wassalamu alaihi. Ini adalah warisan yang dirintis oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana? Nabi Ibrahim lumayan tua, belum punya anak, diminta, akhirnya lahirlah Ismail. Ketika Ismail ini sudah besar-besar, jadi bocah,
yang menyenangkan, turun perintah kepadanya lewat mimpi agar ia mengorbankan anaknya itu. Suatu perintah yang luar biasa beratnya. Bayangkan, anak tunggal yang diminta kehadirannya baru ada. Tiba-tiba setelah agak besar, tiba-tiba turun perintah untuk mengorbankan. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim? Dia sendiri yang harus menyembelih anak kesayangannya. Adakah lagi perintah yang lebih berat daripada ini? Mungkin perintah ini lebih berat daripada andai kata disuruh membunuh diri sendiri. Orang Jepang itu apabila melakukan perbuatan yang memalukan, tidak segan-segan bunuh diri sendiri. Tapi ini menyembelih anak kesayangan yang diminta kehadirannya. Makanya besoknya disampaikan kepada si anak, dan ini dicatat oleh Al-Quran dengan ucapannya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbah fanzur madza tara. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Dalam bahasa Arab, anak laki-laki itu ibnun, biasa diringkas bin. Bin, kalau perempuan bintun. Tapi di sini ayatnya tidak mengatakan ya beni, wahai anakku, tapi mengatakan ya bunayya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk yang menunjukkan kesayangan. Wahai anak kesayanganku. Kalau hanya mengatakan ya beni, wahai anakku, ini ara fil manami anni asbah, saya melihat dalam mimpi saya ini mendapatkan perintah untuk menyembelih engkau. La ilaha illallah. Mengucapkan kata-kata ini saja cukup berat. Dan bagaimana anak itu menerima, mendengarkan ucapan ini. Saya kira kalau macam anak kita pasti akan lari terbirit-birit, lari ke neneknya. Nenek, elokkan akhiri amukku. Tapi ternyata anak ini betul-betul bukan sembarang anak.
Apa jawabannya? Qala ya abati. Dia menjawab dengan mengatakan, wahai ayah kesayangan. Ini juga jawabannya, tidak mengatakan ya abi, abun, bapak, bapak saya abi. Kalau ibu ummun, ibu saya ummi. Tapi di sini tidak mengatakan ya abi, saya mengatakan ya abati. Sebagai jawaban tadi daripada ya bunayya. Yang menunjukkan juga kesayangan. Ya abati, if'al ma tu'mar. Kalau memang ini perintah betul, maka laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Masya Allah. Bagaimana satajiduni insyaallah minas sabirin, nanti Bapak mendapati saya sebagai anak yang mampu untuk bersabar. Membuktikan diri saya bahwa saya ini termasuk anak yang mampu untuk bersabar. Yang mudah si benena. Ke perintah bapak gue. Ada perintah begini. Apa jawaban istri? Kalau memang itu adalah betul perintah, kita tidak punya pilihan. Wah, seruntuk mana ini? Nah, coba bayangkan, andai kata perintah itu jatuh pada kita. Kira-kira bagaimana sikap kita? Dan hal inilah yang diwariskan kepada kita umat Muhammad. Perintah untuk berkurban. Tetapi bukan diperintahkan untuk memilih salah seorang anak kita. Hanya seekor domba atau kambing ataukah sapi di negeri kita. Dan kalau sapi untuk 7 keluarga. Coba bandingkan perintah ini dengan perintah yang turun kepada Nabi Ibrahim. Lalu kita memiliki kemampuan untuk itu. Sebagaimana kata Al-Quran tadi, inna a'tayna kal kausar, bahwasanya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Yang oleh ayat Ibrahim disebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Narik belokun nenui. Narik belokun nenui. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu. Makanya saya setiap menghadapi hidangan yang macam-macam biasa dihidangkan oleh ibu-ibu di depan kita, biasa saya mengatakan, kalau begini contohnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, apakah memang tidak layak kita ini diazab kalau kita tidak salat? Kuma pakweru paruwanai pakandriang ini
Apa ke rupa-rupa apa penyaman nafuangnya luka kiri rupa tahu kita ini umat manusia. Coba banding dengan makhluk yang lain. Coba ayam, pemakan biji-bijian, mulutnya sekaligus tangannya menjemput makanan itu untuk ditelan. Coba harimau, bagaimana ganasnya, tapi yang dimakan hanya daging. Coba kera, yang dimakan hanya buah-buahan. Cobalah kita renungkan makhluk Allah yang lain, baru bandingkan dengan kita manusia. La ilaha illallah. Kira-kira apa jawaban seorang hamba yang tidak sadar akan ini, lalu tidak melaksanakan kewajibannya, tugasnya sebagai seorang hamba? Kalau ditanya nanti hari kemudian, makanya turun ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terlalu. Kalau kita sudah diberikan nikmat yang tidak terhitungkan banyaknya, kita membanding dengan makhluk yang lain, lalu kita tidak sadar sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada pencipta. Maka di sini dikatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Sebagai salah satu bentuk ibadah, menunjukkan variabel-variabel, menunjukkan variasi-variasi dalam ibadah Islam. Memang tidak ada suatu ajaran, tidak ada suatu agama yang kompleks betul-betul ibadahnya sebagaimana kita Islam. Pada waktu Idul Fitri, kita diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki nasib sebaik kita, yang kurang mampu. Sekarang Idul Adha, bahkan rian nasi dalam bentuk daging. Karena terus terang, bisa saja ada di antara saudara-saudara kita ini yang sulit untuk membeli daging. Di sisi lain, ada di antara kita yang punya kelonggaran untuk itu. Maka untuk mengeratkan hubungan di antara kita, menjalin kecintaan di antara kita, ini lagi suatu sarana dalam Islam. Pura engkau pendapat, pernah mengatakan, bagaimana kalau itu diganti saja dengan bentuk sumbangan. Kenapa mau diganti dengan sumbangan? Itu sumbangan juga sudah ada. Di sini menunjukkan ini, bagaimana kayanya ajaran Islam.
sebagaimana yang disampaikan dulu oleh seorang Belanda yang datang belajar di pesantren kita 1 tahun. Persis waktu itu, waktu masuknya di pesantren Anda Profesor Dr. Muammar ini tahun 86, pernyataannya kepada saya mengatakan, banyak orang Islam yang tidak menyadari kekayaan ajaran agamanya. Sementara orang yang di luar Islam lagu menengok-nengok masuk ke Islam akan terkagum-kagum setelah melihat begitu kayanya ajaran dalam Islam. Rupanya pernyataan ini muncul dari pengalaman pribadinya, yaitu ketika usia SMA itu kepekaannya terhadap agama begitu tinggi. Lalu dilihat dalam agamanya banyak hal-hal yang jadi pertanyaan yang sulit untuk mendapatkan jawaban. Ditanyakan kepada teman-temannya juga tidak tahu. Malah teman-temannya itu menganjurkan kepadanya supaya tanya pendeta, ya tanya ustaz, tanya romo. Suatu ketika katanya, ini ceritanya pada saya, ditanya betul. Tapi apa jawaban pendeta itu? Setelah ditanya, dia mengatakan, nak, kamu jangan banyak bertanya. Kalau kamu banyak bertanya, itu menunjukkan bahwa iman kamu lemah. Jadi tidak dijawab, dia hanya dinasihati. Kamu nak jangan banyak bertanya. Kalau kamu banyak bertanya, itu justru menunjukkan bahwa iman kamu lemah. Lalu ternyata dianya itu bekerja di bagian kebudayaan negeri Belanda. Ada temannya, orang Medan. Temannya orang Medan. Dari situ coba-coba tanya-tanya tentang Islam. Tanya-tanya tentang Islam. Di situ dia dapatkan begitu banyaknya ajaran dalam Islam. Padat. Dan satu ketika cuti bersama-sama dengan temannya itu ke Medan. Ketemu masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim. Dia melihat ada suatu fenomena yang tidak dapatkan di negeri Belanda, yaitu melihatnya kok di sini sepertinya manusia itu bersaudara semua. Dan tidak ada menurut kesimpulannya yang membuat seperti itu kecuali agamanya. Tambah dekat, tambah dekat. Akhirnya ujung-ujungnya masuk Islam. Lebih daripada itu, masuk Islam dan beristrikan orang Medan. Beristrikan orang Medan. Kebetulan itu
kampung istrinya desa, bukan di kota. Di situ sumurnya masih sumur gaya lama, yaitu yang ditimba, yang pakai ngesiruk mau nyawa. Maka ketika tiba saatnya dia harus mandi subuh, ya gelap-gelap turunlah ke sumur itu. Ini tidak biasa, menimba begitu, selalu digoyang-goyang. Magali papo yor pantengi ki bujungnya. Akhirnya tetangganya itu turun mengintip, dilihat ada bayang-bayang putih. Terus lari, katanya engkajing nasa kebujunanya anu. Pak naik tema putih ya loh, balandai. Lalu inilah yang ada temannya juga orang Bone, sama kerjanya dia ingin memperdalam ilmu agamanya secara belajar intensif. Tanya-tanya sama temannya itu. Karena dia sudah bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia paling gampang, bahasa paling gampang dipelajari. Kalau dia tahu ada pesantren yang bisa dia tempati belajar secara intensif. Kebetulan temannya ini adalah dekat dengan kita. Karena kalau kita ke negeri Belanda, kita carilah sesama Indonesia, termasuklah ini, ketemu. Maka ditunjukkanlah, oh ada teman saya punya pesantren, tapi bukan di Jawa. Kalau kamu mau, dia mau. Itulah menyebabkan dia datang ke Mangkoso. Persis pada waktu masuknya Ananda Profesor Dr. Muhammad Bakri ini tahun 86. Jadi itu diberikan pelajaran khusus, tidak di kelas. Nah, itulah yang mengatakan bahwa masih banyak orang Islam yang tidak sadar akan kekayaan ajaran agamanya. Ini contohnya lagi ini. Suatu ibadah dalam bentuk berkurban untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Tapi katanya bagi orang luar, itu pengalaman pribadinya. Orang luar menengok-nengok ke dalam, ternyata terkagum-kagum melihat begitu kayanya ajaran di dalam Islam. Jadi setelah tadi sahabat habis bertanya dan dijawab oleh Nabi, ini adalah warisan, suatu bentuk ibadah warisan kita yang dirintis oleh Ibrahim. Tetapi buat kita umat Muhammad bukan disuruh menyembelih anak kita hanya dengan seekor domba atau kambing atau unta, di negeri kita dengan sapi, dan kalau sapi untuk 7 keluarga. Bertanya lagi sahabat, pamalana fiha, apa yang kita dapatkan dari situ kalau kita lakukan?
Adakah pahala? Karena bicara kita tentang ibadah, lari ke sana pikirannya. Berapa besar pahala yang kita dapatkan. Lalu apa jawaban Nabi? Bikulli syaratin hasanah. Kamu akan mendapatkan pahala sebanyak berapa lembar bulu hewan kurbanmu. Kamu akan mendapatkan pahala sebanyak berapa lembar bulu hewan kurbanmu. Mau tahu? Cobalah hitung. Rekening kalau komising siaga kana. Artinya apa? Kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Itu kesimpulan kita. Karena andai kata kita mau coba hitung, salah cedek ujaga ki. Dan andai kata ada yang mau coba, benar-benar saya khawatir kalau dagingnya sudah habis dimakan, ya lalu penghitungannya belum selesai. Ini salah satu aspek, salah satu berkah. Belum lagi berkah-berkah yang lain daripada ini. Hadirin, hadirat. Bagaimana lagi yang lainnya? Keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan daripada berkurban ini. Dan bagaimana pula andai kata kita memiliki kemampuan lalu tidak melakukannya, insya Allah dalam pengajian berikutnya kita akan lanjutkan. Wabillahi taufiq wa'da wal irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.